Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh, didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Mu'awwanah, tepatnya di Jalan Banowati, Komplek Dirgantara 3, Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Nah pemirsa, ketika kehidupan kita sudah mendapatkan harta, tahta, bahkan mungkin jabatan, namun tidak sedikit pun ketenangan yang kita hadirkan atau ketenangan yang hadir dalam hidup kita. Nah, ada yang perlu kita evaluasi dalam hidup kita dan juga ibadah kita. Jangan-jangan ada yang salah dalam sholat kita. Nah, untuk itu pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita mengangkat tema atau judul, yaitu ingin hidup tenang, perbaiki sholatmu. Bersama guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama jamaah, ada Ustadz Fauzan Hidayatullah dan Syekhuna Syekh Muhammad Jaber. Inilah pemirsa Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Sepuhun kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, sama-sama. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram Syekh Muhammad Jaber. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, amin. Allah berkahi kehidupannya, amin. Serta istiqomah untuk dapat membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustadz Sofyan, hadirin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'awwanah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Bu, minum es tebu bareng anak kembar. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bu? Bapak sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang Allah muliakan. Hadiah terindah Nabi kita Muhammad SAW dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah salat. Sehingga istimewanya ibadah salat ini sangat luar biasa. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, apa hakikatnya kita diperintahkan untuk melaksanakan salat itu sendiri? Paling tidak di antaranya yang pertama, salat itu diperintahkan untuk kita hakikatnya sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya ibadah salat, Allah zat yang maha istimewa memerintahkan kepada manusia yang istimewa dan ibadahnya juga istimewa, yaitu adalah ibadah salat. Ibarat mungkin ada Pak RW di sini, ada Pak RW misalkan dipanggil sama presiden, Pak. Di istana dikasih hadiah khusus, kira-kira bangga nggak Pak? Bangga ya, ada keistimewaan. Begitu pula Nabi SAW.
mulianya Nabi mendapatkan perintah yang mulia. Bahkan apa yang menunjukkan ketaatan dan penghambaan beliau atas perintah salat ini. Maka Nabi SAW ketika Allah tetapkan dari 50 waktu sampai 5 waktu, Rasulullah SAW menyampaikan, labbaika wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan aku mentaati atas perintahmu. Bahkan ketika itu kembali setelah mendapatkan perintah dari Allah, bertemu dengan Nabi Musa, diminta untuk balik lagi. Tapi apa respon Nabi? Nabi SAW menyampaikan, qad raja'tuhu hatta istahyaitu minhu. Aku malu wahai Musa. Kemudian apa yang Nabi sampaikan? Walakin arda wa usallimu. Nah ini yang digaris bawahi Bapak Ibu. Nabi menyampaikan, tetapi aku ridho atas perintah Allah dan aku berserah diri. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ibadah salat ini merupakan ibadah yang senantiasa Nabi tunjukkan, diterima oleh Nabi dengan bentuk ketaatan dan bentuk penghambaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pendapat ulama yang menafsirkan kata abdun dari ayat surat Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata abdun di situ ada pendapat yang menyampaikan bahwasanya Nabi merupakan salah satu atau satu-satunya manusia yang telah diakui kehambaannya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin diakui kehambaannya oleh Allah, layaknya Nabi yang menjalankan, menerima perintah salat, maka janganlah sekali-kali kita meninggalkan salat. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apa hakikat salat itu diperintahkan untuk kita? Tentu hakikatnya adalah untuk membangun spiritual hubungan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita berdialog, berkomunikasi kepada Allah. Betul Bapak Ibu? Karena salat itu disebut silatun bainal abdi war rabb. Suatu atau perantara penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah melalui salat. Karena salat secara bahasa adalah doa. Bagaimana kita berkomunikasi kepada Allah dalam salat melalui doa-doa yang kita sampaikan dalam salat kita. Sehingga ini yang perlu kita pahami. Makanya kenapa Nabi menyampaikan, kalau kita mau hajat kita terwujud, sampaikan kepada Allah, berlama-lamalah dalam sujud. Apa yang Nabi sampaikan? Akramu, mulianya seorang hamba. Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthir du'a. Seorang hamba, kondisi momentum seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam kondisi sujud. Maka banyak-banyaklah engkau berdoa pada waktu sujud. Di sini kita sampaikan apa yang menjadi hajat kita, maka di sini letak bagaimana kita berdialog dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu para pemirsa Damai Indonesia TV One yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, hakikat salat itu diperintahkan adalah bagaimana Allah memerintahkan salat, tujuannya adalah agar senantiasa kita selalu terhubung dan teringat kepadanya. Wa aqimis salata li dzikri, dan perintahkan, laksanakan, dirikanlah salat agar apa? Agar kita mengingat Allah. Dalam tafsir Al-Mawardi dijelaskan bahwasanya dengan mengingat salat ini tujuannya adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah. Kita hadirkan hati kita, seluruh anggota tubuh kita, kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah salat juga sebagai momentum me time kita dengan Allah. Bentuk bagaimana kita berkomunikasi, berdialog, dan kondisi bermesraan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Itulah kenapa Nabi menyampaikan arihna aqimis shalah wa arihna biha. Dirikanlah salat ya Bilal, dirikanlah salat dan jadikanlah salat itu menjadikan momentum agar kami mampu mengistirahatkan diri kami. Bahkan Nabi menyampaikan wa ju'ilat fi salati qurratu ayuni. Jadi salat itu dijadikan sebagai penyejuk hati kami. Maka dari itu hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari sama-sama kita jadikan salat ini
bagaimana kita bisa terhubung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu agar kualitas salat kita ini bisa menjadi salat yang berkualitas, maka marilah sama-sama kita hadirkan kekhusyuan dalam salat kita. Bagaimana caranya? Insya Allah akan kita sama-sama diskusikan pada segmen yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan atas tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah di segmen 1 ini. Bagaimana sesungguhnya hakikat sholat, yaitu ketika seorang hamba berdialog dan adanya hubungan spiritual langsung antara seorang hamba dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti bagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, adanya suatu rihlah atau suatu hiburan ketika sholat itu sudah adanya dialog atau hubungan spiritual langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di segmen berikut bagaimana sesungguhnya sholat itu bukan menjadi beban, namun justru menjadi sebuah hiburan atau suatu hiburan hati. Nah, di segmen ini nanti akan disampaikan, di segmen berikut, segmen kedua akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jaber. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.